Halo teman-teman online, selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih udah ngeklik video ini dan kembali lagi di channel Farah Ophelia. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian ya, supaya tahu kalau ada video baru. Jadi minggu lalu itu aku sempat bikin giveaway. Hadiahnya 100.000 untuk satu orang dan pengumumannya udah aku umumin secara live streaming di Instagram tepatnya kemarin tanggal 25 Juni 2020. Nah sebelum itu aku sempat bikin polling gitu, kalau misalnya aku dapat 1000 subscriber aku adain giveaway atau Q&A. Nah banyak yang mintanya giveaway aja, jadi aku ngadain giveaway. Dan setelah aku upload syarat-syaratnya di YouTube, aku langsung bikin kayak question gitu di Instagram, yaitu pertanyaan apa aja yang mau kalian tanyain. Nah jadi setelah aku bikin itu udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku dan bakal aku jawab satu persatu di video ini. Oh iya, sekedar sharing, kan aku pertama kali bikin video di YouTube itu pakai tembok ini sama belakangnya tuh kan kelihatan. Nah terus yang lampu ini tuh nggak pernah aku hidupin, jadi semenjak aku beli ring light aku mulai nyoba hidupin lampu ini dan ternyata hasilnya lucu. Buat kalian yang udah nonton, menurut kalian bagusan gimana? Bagusan kayak gini atau aku pakai tembok putih aja? Bantu ya, tulis di kolom komentar di bawah ini please. BTW maaf kalau aku agak kucel gini, soalnya emang habis dari kampus terus aku langsung aja bikin video. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Motivasi apa yang bikin kakak bikin konten di YouTube? Motivasi aku, kalau misalnya kalian tahu di YouTube aku, di channel aku yang pertama kali itu ada video yang biaya hidup di Malaysia. Itu video aku pertama sebenarnya bermula dari tugas dari kampus. Tugasnya itu disuruh kayak apa ya, pokoknya vlog atau sharing-sharing gitu tapi kelihatan wajahnya. Nah kebetulan itu aku habis dari Malaysia, langsung aja sekalian bikin video tentang di Malaysia itu kayak gimana, dan ternyata banyak yang nonton sampai, pokoknya kalau nggak salah waktu itu sampai belasan ribu atau kurang dari belasan ribu. Itu aku langsung kayak hatiku tuh kayak tergerak gitu loh, pengen bikin channel YouTube. Jadi aku berterima kasih juga sama dosen aku yang udah ngasih tugas. Mungkin aku nggak akan bisa sampai sekarang ini, tapi ini tuh masih permulaan, aku masih mengawali dunia YouTube. Jadi ya mohon bantuannya juga. Dan tentunya motivasi aku yaitu subscriber aku dan viewers tentunya, karena kalau misalnya nggak ada yang nonton terus subscribernya juga nggak ada, ya aku nggak bisa, kayak nggak ada keinginan lagi untuk bikin video lagi yang lainnya. Jadi subscriber dan viewers yang udah setia sama ini itu juga jadi salah satu motivasi aku. Makasih. Nanti aku adain giveaway lagi, makanya pantengin terus channel aku. Pertanyaan kedua, kakak umur berapa, terus sekarang kegiatannya apa? Aku umur 19 tahun. Sekarang kegiatan aku kuliah sama kerja. Aku kuliah di STT Malang semester 3. Selain kuliah, aku juga kerja. Aku kerjanya di 2 tempat. Yang pertama di industri kreatif X Media, itu sebagai editor sama desain grafis. Kerjanya sama kementerian, tapi mereka juga bikin channel YouTube. Nanti aku tulis di kolom komentar di bawah, buat kalian yang mau mampir juga boleh. Terus aku juga kerja yang lain, dua-duanya itu masih part time freelance gitu, tapi di 2 kerjaan. Kalau kerjaan yang satunya itu aku desain grafis juga, tapi sama admin, itu di wedding decor. Terus sama corona gini ya udah di rumah, sering di rumah sih, aku hampir kayak nggak pernah keluar rumah gitu selama corona ini. Lagi di rumah itu juga aku sibuk kan, selain kerja kuliah online aku juga bantu-bantu orang tua, jadi ya cukup banyak aktivitasku di rumah. Pertanyaan selanjutnya, asal mana? Aku asalnya dari Malang, Jawa Timur. Rumah aku itu sebenarnya di kabupaten gitu, deket kayak perbatasannya kota. Kalau misalnya kalian tahu kampus Universitas Muhammadiyah Malang, nah itu rumahku di belakangnya. Aku mau sambil cerita sedikit. Jadi aku itu
lahirnya di Denpasar, meskipun aku asal Malang tapi lahirnya di Denpasar karena emang orang tua aku tuh dulu tinggalnya di Denpasar. Saudara juga banyak yang di Denpasar tapi sekarang udah pindah ke Malang semua. Dulu aku di Denpasar Bali itu sampai umur berapa ya, pokoknya kelas 3 semester 1, terus kelas 3 semester 2 sampai kelas 4 aku di Batu. Setelah itu kelas 5 sampai sekarang aku di Malang. Kadang itu keselnya itu kayak orang-orang tanya, kamu asalnya mana, asal Malang gitu. Tapi pas tahu kalau aku lahirnya di Denpasar, kayak orang-orang tuh pada bilang, kamu asalnya asal Denpasar ya, bukan orang Malang ya, kayak gitu. Padahal tuh aku ya orang Malang, keturunan Jawa. Pertanyaan selanjutnya, kakak, aku mau tanya, kakak itu punya berapa saudara? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku 2 itu cewek sama cowok, semuanya masih SD. Aku anak pertama. Tahu kan ya penderitaan anak pertama seperti apa? Ya gitulah penderitaannya yang aku rasakan. Sabar, semangat buat anak pertama. Pertanyaan selanjutnya, apa suka dukanya nge-YouTube? Suka dukanya nge-YouTube itu salah satunya karena memang aku suka ngomong, aku bisa membagikan informasi yang aku dapat, aku bisa sharing-sharing pengalaman, terus aku upload di YouTube, dan kan itu kalian juga ada dampak positifnya, lebih tahu gitu pengetahuannya. Itu kalau misalnya aku lagi sharing-sharing itu banyak yang support aku, terus aku suka aja gitu kalau ngeliatin mereka pada support aku tuh kayak senang, ada kebahagiaan sendiri gitu. Selama nge-YouTube itu aku kan pasti bacain komentar, itu juga aku suka bacain komentarnya karena aku juga merasakan senang kalau misalnya mereka itu terbantu, atau misalnya ada yang tanya-tanya terus aku jawab, ya aku happy selama ngelakuin ini. Tapi tetap aja ada dukanya kalau selama proses syuting itu yang bikin aku kadang kayak kesel itu nggak bisa sewaktu-waktu syuting karena terganggu, entah itu suara keluargaku yang rame atau suaranya berisik. Tapi untungnya di sini nggak ada ke jalan raya, jadi aman, suara sepeda motor, suara mobil aman. Terus sekarang aku ini masih pemula ya kan, aku agak sedih gitu kalau misalnya dapet jam tayangnya ya lama, takutnya itu nggak sampai 1 tahun. Kalau misalnya aku 1 tahun belum dapat 4.000 kan otomatis aku kayak mengulang lagi, nah itu sedih sih. Jadi aku kayak nge-push gitu loh, pengen bener-bener bisa dapat jam tayang banyak, terus bisa monetisasi atau dapat iklan dari YouTube, dan tentunya giveaway lagi. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, kakak mulai nge-YouTube sejak kapan? Jadi aku mulai nge-YouTube itu sejak bulan Maret kalau nggak salah. Aku ngupload yang biaya hidup di Malaysia. Sebenarnya tuh aku udah pernah ngupload yang video, tapi kayak video editing aku dulu waktu PSG atau PKL, zamannya aku SMK. Itu aku pernah ngupload, terus viewersnya ada 600-an, tapi udah 1 tahun, udah 2 tahun yang lalu. Akhirnya aku bikin YouTube karena tugas itu yang tadi aku ceritain. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, cara bisa nembus 1000 subscriber itu kayak gimana? Caranya aku sih ya udah kayak bikin konten-konten aja gitu. Terus karena aku ada beberapa video yang menurut aku kayak bisa naikin aku, maksudnya kayak viewersnya banyak, nah itu selalu aku kasih apa sih namanya, yang di belakang video itu bukan kayak ada link. Nah itu aku selalu ngasih itu biar orang-orang yang abis nonton video ini tuh bisa langsung ngeklik video aku yang lainnya. Terus tentunya kita tuh harus bikin konten yang menarik biar orang-orang itu tertarik sama konten yang kalian bikin. Terus hashtag itu juga menurut aku penting karena setiap video aku selalu pakai hashtag. Jadi kayak misalnya ini kan Q&A, jadi nanti mungkin aku kasih hashtagnya yang berhubungan tentang Q&A, kayak ya tulisannya hashtag Q&A atau question and answer atau tips dan trik YouTube. Aku nggak tahu juga sih kayak gimana nanti, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Asal kalau misalnya kalian buat hashtag itu harus
yang sesuai sama kontennya. Terus kalau bikin thumbnail kan banyak tuh kayak thumbnailnya ini A tapi ternyata dalamnya nggak kayak gitu. Nah itu kan orang-orang yang nonton jadi males, terus kayak nggak mau nonton channel kalian lagi karena takutnya tertipu begitu. Pertanyaan selanjutnya, skincare rutin kakak ini pagi atau malam? Kalau yang malam aku udah pernah buat di YouTube aku juga sebelumnya, langsung aja cek night skincare rutin kalau nggak salah. Skincare aku itu kalau pagi sama aja sih, tonernya sama, aku pakai Wardah. Nanti aku tulis di sini yang Purifying Pore Toner kalau nggak salah. Aku pelembabnya juga dari Wardah, dua-duanya pakai dari Wardah. Udah gitu aja. Terus kalau misalnya mau make up ya lanjut make up. Pertanyaan selanjutnya, Kak gimana nih caranya biar pede ngomong di depan umum? Tips dari aku gimana caranya biar bisa ngomong di depan umum. Kalau dari aku ya, sebenarnya kan aku juga kurang mahir gitu loh, kayak kurang pandai, masih kadang-kadang kayak gugup atau ragu atau ya pokoknya masih sambil belajar juga lah, cuman nggak terlalu malu, nggak semalu dulu. Nah kalau saran dari aku itu, coba deh kalian belajar dulu ngomong di depan kamera. Nggak apa-apa ruangannya sepi, cuman ada kalian sendiri sama kamera, terus ngomong, anggap aja tuh kayak kalian ngomong sama tembok gitu. Nah secara nggak langsung kan kalian sadar, karena kan kalau kamera tuh kita juga harus melihat ke lensa, kita nggak boleh lihat ke layar, ke pandangan yang lain. Nah itu juga sambil melatih biar kalian itu ngomong di depan umum bukannya lihat gini tapi ngelihatnya ke fokus ke audiens atau ke mata para penonton. Jadi nanti kalau misalnya kalian pas ngomong langsung di depan umum bukan tanpa kamera, karena kalian sudah terlatih atau terbiasa ngomong di depan kamera, pas kalian ngomong di depan umum kalian itu bakal merasa orang yang ada di sekitar kalian itu hilang. Coba aja anggapin mereka semua tuh hilang dan cuman tersisa kamu sendiri sama kamera itu. Harus rajin-rajin berlatih, sama kalian itu harus yakin sama diri kalian sendiri. Terus kalau mau ngomong di depan umum, usahakan Amin 1, Amin 2 kalau misalnya mau presentasi gitu, kuasai dulu apa yang mau kalian bahas, jadi nggak dadakan, terus kalian nggak bingung. Jadi kalau misalnya ada part yang ketinggalan atau lupa, tuh kalian bisa improve kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, masih single atau enggak? Masih, aku jomblo. Bukan jomblo kan masih single aja. Oh iya maaf, aku lupa, ada 2 pertanyaan lagi yang harusnya aku bilangin di video ini, tapi aku tadi tuh nyari-nyari dulu kan, terus yang komentarnya sebenarnya udah aku screenshot tapi nggak muncul, aku nggak tahu di mana komentarnya itu, udah lupa, udah nggak ada. Mungkin nanti aku langsung jawab ke orangnya yang bersangkutan. Jadi ini aku mau bacain aja 1 pertanyaan yang udah aku nemu. Kayaknya enak ngobrol sama orang yang sebelumnya udah kenal atau orang yang sebelumnya belum kenal sama kenal sekali. Kalau enak sama yang udah kenal kenapa? Terus kalau enak sama yang belum kenal kenapa? Itu aja mbak pertanyaan. Mungkin ya karena kan kita tuh barusan kenal, itu nggak semua orang yang kita kenal itu bisa kita percaya atau kita nyaman. Karena kalau misalnya kita baru kenal itu belum tahu sifatnya mereka seperti apa, terus apa dia cocok sama aku atau mungkin dia ada masa tersembunyi, kita kan nggak tahu. Kalau masalah pribadi, terus masalah ekonomi atau curhat-curhat, pasti aku ngomongnya ke orang yang udah aku kenal. Nah kalau misalnya orang yang belum aku kenal, aku suka sih kayak ngajak-ngajak ngomong gitu sama mereka, tapi tentunya masih hal yang wajar, kayak misalnya namanya siapa, terus kamu tuh kuliahnya di mana, atau kerjaannya sekarang lagi apa, terus ya guyon-guyon apa sih, bercanda, nah kayak gitu aja. Pokoknya selama aku itu merasa nyaman karena nyambung, ya berarti aku suka. Makasih buat yang udah tulis pertanyaan di Instagram aku. Terus ini ada beberapa tapi dikit sih yang nggak aku masukin di sini karena biar kontennya juga nggak kepanjangan. Dan kalian juga terus aja ikutin Instagram aku, siapa tahu aku bikin pertanyaan-pertanyaan lagi yang bakal aku jawab di. Jadi sekian dulu video aku kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like,
subscribe dan aktifin lonceng kalian supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Oh iya, tulis juga di kolom komentar untuk ide-ide video aku selanjutnya, atau ada yang mau ditanyain juga bisa, tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.